Salam Bapak Ibu, selamat pagi bagi kita semua. Warta Jemaat Minggu 10 Maret 2024. Ucapan selamat datang Majelis GKJ Mertoyudan mewakili seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat datang bagi tamu dan jemaat yang beribadah di GKJ Mertoyudan. Tuhan memberkati. Rangkaian kegiatan masa Paskah 2024, Kamis Putih, Minggu Paskah GKJ Mertoyudan. Kebaktian Kamis Putih Sakramen Perjamuan Kudus, hari Kamis 28 Maret 2024, jam 19 WIB dengan pelayanan firman Bapak Pendeta Johan Budiman di Indo dan Pendeta Gladys Yunia Pepantan Podosoko, pakaian putih Blondo bergabung di Gereja Induk. Kebaktian Jumat Agung menyatu hari Jumat 29 Maret 2024 jam 10 WIB dengan pelayanan firman Bapak Pendeta Johan Budiman. Pakaian hitam Pepantan Podosoko Blondo bergabung di Gereja Induk. Kebaktian Sabtu Sunyi hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 jam 19 WIB dengan pelayan firman Bapak Pendeta Johan Budiman di Indo dan Pinatua Wardoyo Pepantan Podosoko Blondo bergabung di Gereja Indo. Kebaktian Minggu Paskah Fajar Paskah hari Minggu 31 Maret 2024 jam 050 WIB dengan pelayan firman Bapak Pendeta Johan Budiman di Indo dan Pendeta Nunung Trihastono di Pepantan Podosoko, pakaian putih Blondo bergabung di Gereja Indo. Sidang Majelis Pleno Rutin, Majelis akan mengadakan sidang pleno rutin pada hari Minggu 10 Maret hari ini 2024 pukul 11.30 WIB bertempat di GKJ Mertoyudan Pepantan Podosoko. Persekutuan Adiyuswa GKJ Mertoyudan, Komisi Adiyuswa akan mengadakan persekutuan pada hari Jumat 15 Maret 2024 pukul 9 pagi bertempat di GKJ Mertoyudan. Mohon kehadiran Bapak Ibu Adiyuswa. Rapat koordinasi Komisi Anak mengundang guru-guru sekolah minggu dalam rapat koordinasi pada hari ini, Minggu 10 Maret 2024, jam 13 WIB bertempat di Gedung Gereja Podosoko. 6. Latihan paduan suara Grisnada. PS Grisnada akan mengadakan latihan paduan suara pada hari Minggu 10 Maret 2024 pukul 17 WIB di GKJ Mertoyudan. Bagi yang berkenan, silakan bergabung dan hadir. Demikian warta pada hari saat ini. Warta selengkapnya bisa dibaca pada warta jemaat tertulis. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bagaimana penyertaan Tuhan atas kita melalui berbagai tanda ajaibnya. Adalah baik bagi kita merespon tanda tersebut. Respon kita merupakan tanda ungkapan syukur. Saat ini akan kita menyatakan syukur melalui ibadah kita masuki ibadah Minggu Prapaskah keempat ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan PKJ 13 bait 1 dan 3, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita
rumahnya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kita masuki ibadah Prapaskah keempat ini dengan pengakuan penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatannya yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Saudara-saudari yang terkasih, keserakahan telah mengubah wajah kehidupan manusia. Wajah manusia mestinya memancarkan citra Allah. Akan tetapi karena keserakahan manusia terkungkung dalam dosa yang membawa kepada kematian. Saat ini kita bersama akan merenungi tema pendosa menjadi pendoa. Melalui doa kita menyatu bersama Allah, mengganti keserakahan menjadi penyerahan dan merasakan dekapan kasih Tuhan, Sang Sahabat sejati. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Sebagai anak-anak-Mu, kami seringkali lupa akan karya pengorbananmu yang di kayu salib demi menjadikan kami ciptaan yang baru. Kami hidup sesuka hati
Bahkan seringkali kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Sebagai manusia, kami lemah. Seringkali kami melupakan identitas kami sebagai manusia yang telah ditahirkan oleh-Mu Tuhan, sehingga kami seringkali gagal hidup mencerminkan kasih Kristus dalam keseharian kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami agar dapat menjadi ciptaan baru yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karya-Nya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni menjadi sahabat-sahabat bagi kehidupan. Inilah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 dan 14 yang demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Sekaligus kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita saling mengucapkan salam damai, salam damai, salam damai, salam damai. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya.
berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Mari saudara, kita akan menyiapkan hati untuk menerima sabda ilahi
Kita akan berdoa. Bapa di surga, manusia sebenarnya tidak ada yang sempurna dan berdosa. Tetapi karena cinta yang luar biasa, Engkau ubah kami untuk menjadi pendoa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Sabdamu abadi seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Bacaan pertama diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 107, bait pertama sampai ketiga, bait 17 sampai 22 secara bersautan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari utara dan selatan.
yang jadi sakit, karena perilakunya yang berdosa, disiksa oleh sebab kesalahan salah mereka. Dan mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mereka berseru pada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah mereka bersyukur karena kasih setiamu Tuhan, karena perbuatannya yang ajaib pada manusia. Biarlah mereka persembahkan syukur, korban syukur kepada Tuhan, dan menuturkan karya-karya Tuhan dengan sorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Mari saudara, kita akan secara litani memulai Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21 dan mengakhirinya dengan bersama. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, kita baca bersama. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah saudara dan saya dan setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pendosa menjadi pendoa. Seperti apa toh wajah pendoa dan pendosa? Kita lihat Bapak Ibu. Lagunya, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua yang ku kasihi, gini lenyap yang lebih baik aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Saudara dan saya ingin berubah? Mari kita nyanyi Aku Berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Katanya 2 kali kan asik. Oke, aku berubah 2 kali. Biar mantap. Kok Pak Tanto, aku berubah.
berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan yang ku kasihi, lenyap yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Nah, yang berubah wajahnya, yang pertama wajahnya siapa Bapak Ibu itu? Wajahnya Hercules. Bapak Ibu tahu Hercules? Itu preman Tanah Abang dulu katanya. Tapi saya nggak ikut jadi anak Tuhan. Itu preman, jadi pendoa. Nah, bicara pendosa, itu tentu dosa itu mesti baik. Nah, sekarang kita akan jawab pertanyaannya. Pertama majelis ini yang jawab. Ternyata itu ada dosa yang baik. Dosa apakah itu? Nah, untuk majelis tak siapkan hadiah. Ayo, siapa yang mewakili penatua dan diaken dosa yang baik? Apa? Baik Bapak Ibu, jadi nggak jatuh. Dosa yang baik. Bisa terima tantangan? Singer musik dosa yang baik. Jemaat berani dosa yang baik. Ayo sini. Sambat nusuk baik. Yo, maju. Dosa laman, dos randalan, dosa salam-salaman, dosa rungan. Wah, itu dosa yang baik. Kayaknya suaranya Pak Pitoyo. Pak Pitoyo, hadiahnya Pak Pitoyo. Wah, karena benar Pak Pitoyo dapat. Masih banyak Bapak Ibu, ini ada 1000 hadiah. Itu dosa yang baik, tapi tentu bukan seperti itu. Nah, sekarang doa. Jadi kalau tadi dosa, sekarang doa. Bapak Ibu pernah dengar ceritanya pendeta dan anjing? Yang pernah dengar pura-pura belum dengar. Jadi suatu saat ketika pendeta berkhotbah, selesai 3 kali khotbah, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terakhir bahasa isyarat. Capek Bapak Ibu, lalu tiduran begitu karena masih jomblo. Pendetanya tiba-tiba datang seorang anak kecil, langsung, Pak Pendeta tolong doakan, digeret-geret. Sampai rumahnya ternyata ada yang sakit siapa? Anjing. Wah. Karena pendeta itu juga manusia, kadang-kadang mesti juga dosa. Dengan jengkelnya dia doakan, hei anjing, mau mati, matilah, mau sembuh, sembuhlah. Sembuh, saudara. Nah, sembuh. Nah, setelah anjingnya sehat, lalu ingatlah si anak ini dengan Pak Pendetanya, ingin mengucap terima kasih. Ternyata pendetanya sakit. Ingat, tumpang tangan, hai pendeta, kalau mau mati, matilah. Kalau mau sembuh, sembuhlah. Mati atau sembuh? Ceritanya nggak sampai ke situ ya, itu jadi PR. Itu gambaran dosa dan doa. Mari kita lihat gambaran kita tentang pendosa menjadi pendoa. Yang pertama dari Bilangan. Lagunya jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa.
Nah saudara, kita tahu ini salah satu cuplikan pengeyelan. Bapak Ibu ingat ya, pengeyelan itu apa ya? Merengkelan, bahasa Jawa. Apa bahasa Indonesia pengeyelan itu? Maidonan sama itu. Pemberontakan. Ini bukan hanya pertama kalinya bangsa Israel memberontak di dalam perjalanan dari mana? Dari Mesir ke Kanaan. Selama berapa? 40 tahun. Padahal itu sebenarnya cepat. Tetapi karena ngeyelan, salah satunya ketika mereka kehabisan air. Akhirnya mereka protes, lalu mereka dipatok ular. Nah baru minta didoakan. Nah ternyata saudara, doa itu perlu sebuah mental. Bayangkan kalau kayak pendetanya sudah mentalnya jengkel, ya males mendoakan. Wong ngeyelan minta didoakan. Tapi hari ini kita belajar dari Musa. Apapun situasinya dan kondisinya, maka kita harus siap mendoakan. Maka orang yang bermental pendoa itu tidak mudah. Ada berapa orang Buning tim doa GKJ Mertoyudan? 5 atau 6? Ada 6. Ada Buning, ada Bu Yuseba, ada Pak Widyatmoko, ada Bu Tanti, ada Bu Siwi, Bu Madati. Dulu saya juga ragu-ragu karena di GKJ itu seringkali terabaikan namanya tim doa, ya kan? Saya pertama juga ragu-ragu, kira-kira ini mau gulung tikar tidak, ternyata sampai hari ini, puji Tuhan. Karena untuk setia menjadi pendoa itu tidak mudah. Menjadi pendoa itu artinya tahu apa yang perlu didoakan, bukan hanya kebiasaan. Artinya pasang telinga, pasang mata, siapa yang terbeban itu jeli. Jadi itu bentuk orang yang bermental doa. Jadi hari ini saudara, mari kita diajar bagaimana perjalanan bangsa Israel yang selalu melakukan pemberontakan sama persis. Itu adalah miniatur perjalanan kehidupan manusia yang selalu melakukan pemberontakan, maka dibutuhkan mental-mental yang bersedia merendahkan hati untuk mendoakan. Mari, walaupun kita mungkin tetap berdosa, tidak sempurna, tapi mari kita belajar punya mental pendoa. Itu yang pertama. Yang kedua dari nyanyian Mazmur kita. Lagunya mari kita baca bacaan Mazmur ini. 1, 2, dan 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur itu negatif atau positif Bapak Ibu? Positif. Kemarin Minggu tanggal 3 siapa yang ikut RAT Koperasi Berkah? Siapa yang ikut? Pada ikut?
Ingat yang dikatakan Bu Fenti bendaharanya? Oh, saya ingat. Nanti dicek ya, Bu Fenti benar atau enggak. Nanti biar menjelaskan. Jadi gantian ikut banyak join sama Bu Fenti. Bu Fenti mengatakan, Bapak Ibu, mbok saya diberi aura positif, energi positif. Begitu ya Pak? Begitu ya Bu Fenti ya? Bu, apa itu Bu? Silakan Bu. Ada dia Bu. Ya. Apa Bu? Yang dimaksud energi positif itu sebagai bendahara. Kayaknya bendahara itu kadang-kadang susah. Dituduh mungkin ya. Ayo Bu Fenti, mau hadiah enggak? Silakan Bu. Oh, apa toh itu energi positif itu? Yang jelas bukan dari tinjauan keluarga berencana. Mari Bu. Di situ Bu itu. Nah, latihan majelis. Enggak ada kaitannya ada. Masa mau bohong? Memang kemarin saya waktu Yang deket mic Bu. Nah, latihan majelis kok. ini bukan jebakan Oh, ya Pak. Kemarin waktu RAT memang saya menyampaikan Bapak Ibu, saudara-saudari, berikan ke saya energi positif untuk semangat saya, untuk modal saya melangkah di tahun berikutnya. Energi positif itu bahasa gaul Pak, di mana memang kita, saya pribadi sebagai bendahara menginginkan setiap anggota selalu memiliki pikiran positif atau energi positif yang di mana kebersamaan, kerjasama dan saling percaya itu sangat dibutuhkan di dalam. Untuk menunjukkan positif itu dengan cara apa? Nyanyi, WA atau hadiah atau gimana kira-kira? Positif itu banyak Pak. Salah satunya menerima informasi dengan baik, dalam arti Kalau datang memberi informasi nggak usah mencuci dulu. dari apa body language juga bisa Pak. Oh ya. Dari body language bisa, senyum yang tulus juga bisa. Karena saya melihat positif itu dari beberapa segi, baik itu dari saat kita bersalaman, bagaimana cara menanggapi, saat kita menyampaikan informasi apa mereka berbicara sendiri atau mendengarkan, itu salah satu contoh yang. Tepuk tangan Bu Fenti, bantu khotbah saya. Nah, sudah cocok jadi majelis Bapak Ibu? Badannya dulu. Ternyata aura positif, berpikir positif itu perlu sebagai pendoa. Makanya bersyukurlah. Kalau disuruh berdoa itu bersyukur, bukan malah lari saudara. Nah, itulah di dalam jiwa pendoa harus berpikir positif thinking. Dan itu hati-hati Bapak Ibu, karena saya punya pengalaman. Dulu di Pandansari ada yang namanya Mbah Slamet. Ingat Bapak Ibu, putranya namanya Ibu Sartinah ya. Mbah Slamet ada kakung putri. Nah ini Mbah Slamet kakung ini dulu kalau sakit itu terus. Dan mesti saya ditelepon, Pak didoakan jam 1 malam, jam 2 malam saya datang. Lama-lama sebagai manusia jengkel nggak Bapak Ibu? Oh. Nah tanpa kompromi tanya dengan keluarga saya berdoa. Kalau memang Tuhan menghendaki, loh, silakan Mbah Slamet dipundhut. Dah setelah itu saya matur, Mbah Putri pun ikhlas nggih. Nggih dereng. Cilaka saya. Ternyata yang namanya aura positif itu juga kalau bersama harus didiskusikan, kan? Jangan-jangan doanya itu tidak mengeluarkan aura positif, walaupun memang baik. Nah, itulah kita bersyukur. Ketika kita berdoa, kita yakin bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Lalu kita akan lihat bacaan kita dari Efesus. Lagunya inilah pesan Paulus. Kalau kita lihat di ayat yang pertama dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Artinya dosa-dosa kita sudah
tidak perlu menjadi beban dan belenggu. Maka di ayat 6 ditambahkan, mari kita baca 1 dan 2 dan 3. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dalam memberikan tempat bersama sama dengan Dia di surga. Ada lagunya? Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Lagunya bangkit kok duduk Bapak. Bangkit Bapak Ibu, yo mari. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Silakan duduk. Kalau Roh Kudus jelas turun karena Dia dari atas. Lah, roh kita kemana itu? Kalau Roh Kudus turun, kalau berarti roh kita yang dapat jawab tak kasih hadiah. Berarti roh kita kurang, roh kita bangkit. Lah, iya toh itu loh. Jawabannya sudah disediakan tak dewe. Nah, Saudara, jelas kita ini dibangkitkan. Kita ini menerima. Seperti Paulus ketika ikut Tuhan Yesus itu bukan jalan santai tapi berlari. Maka Tuhan akan menangkapnya. Begitu juga doa. Maka doa ini ungkapan kebangkitan kita. Biasanya kita hanya pengkonsumsi doa. Apalagi kalau di persekutuan, Pak kalau pegel-pegel dongake, Pak kalau pusing-pusing dongake gitu. Jadi konsumeris doa. Hari ini mari kita bangkit. Kalau Tuhan sudah membangkitkan, mari kita menjadi pendoa. Bukan hanya orang yang hanya selalu didoakan, tapi bangkitlah kita menjadi pendoa bagi dunia dan sesama. Dan yang terakhir, bersorak tinggikan Tuhan sebab Dia baik, selamanya kasih setianya bersukacita. Bersorak tinggikan Tuhan sebab Dia baik. mari kita baca bersama 1, 2, dan 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan. Tinggikan Tuhan. Bapak Ibu tahu peristiwanya? Siapa yang melihat ular yang ditinggikan itu ular apa Bapak Ibu? Ular tembaga kan gitu. Jadi ketika pada ngeyel dimakan ular, lalu Tuhan menyuruh Musa membuat ular tembaga, diberi tongkat lalu ditunjukkan yang melihat, yang kecakot ular, ini bukan karena mimpi dicakot ular, maka melihat ular itu lambang, ular bukan lambang setan tapi lambang ketika ular itu diciptakan oleh Tuhan itu yang mesti yang ditinggalkan Tuhan biar sembuh, lambang Tuhan yang menyembuhkan. Maka Yesus mengingatkan di dalam Yohanes supaya Allah itu selalu ditinggikan, termasuk ditinggikan dalam satu hadiah lagi Pak. Masih ada 2 Bapak Ibu. Termasuk
Tuhan itu ditinggikan di dalam doa. Loh, kita kan temanya doa Bapak Ibu. Coba itu, doa Bapa kami. Itu kan kemuliaan Tuhan di dalam preambul, pembukaan dan penutup. Lihat, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya yang pertama adalah Allah yang ditinggikan, ditutup kembali. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu doa Bapa kami, sebuah model doa yang luar biasa. Karena kadang-kadang kita biasanya doa itu bahasa Jawanya cekmol. Apa cekmol? Langsung ujuk-ujuk njaluk, ya kan? Minta ya Tuhan, minta duedel kan itu. Lupa dimuliakanlah namamu. Mari kita menjadi pendoa-pendoa yang bukan hanya keinginan manusia atau keinginan supaya segera dilaksanakan, tapi salah satu tugas pendoa adalah memuliakan Tuhan dalam segala perkara. Jangan lupa, setiap doa-doa kita harus berisi kemuliaan untuk Tuhan seperti yang sudah diajarkan di dalam doa Bapa kami. Biarlah hari ini kita semakin mengerti, seringkali kita terjebak kesalahan dan dosa bahkan di dalam doa. Mari firman Tuhan memasuki masa Prapaskah yang keempat ini, semakin kita siap menjadi pendoa-pendoa bagi dunia dan sesama. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, serta saudara, kami undang. Mari saudara, kita satu di dalam doa. Memasuki Minggu Prapaskah, saat ini semakin dalam. Kami diharapkan Tuhan untuk bangkit dan menata kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Kami diberi tuntunan bagaimana perubahan hidup. Walaupun kami sadar kami tidak bisa sempurna, tetapi dengan menjadi pendoa, kami bersyukur Engkau berkenan memakai kami orang-orang yang berdosa. Ketika kami berproses, ya Tuhan, kami semakin dikuatkan
bagaimana kami ada di dalam kebersamaan. Itulah tubuh Kristus, itulah gereja. Walaupun seringkali mestinya tubuh Kristus adalah gambaran saling peduli, saling menguatkan, saling menyapa, saling mendoakan. Tetapi kami seringkali yang tidak sempurna ini masih berdosa. Maka yang terjadi saling menyakiti, yang terjadi saling mengalahkan, yang terjadi saling membuli, yang terjadi saling berkelahi satu dengan yang lain. Hari ini ketika kami diberi tanggung jawab menjadi pendoa berbeda dengan makian dan umpatan berdasarkan Tuhan. Seringkali kami memakai Tuhan dan doa-doa kami untuk menyerang. Seringkali kami salah gunakan doa-doa kami untuk menunjukkan kebaikan dibandingkan dengan orang lain. Hari ini pendoa adalah orang-orang yang telah terbebas dari penjara dosa. Dan itu sebuah proses yang selalu harus kami usahakan di dalam doa-doa kami. Hari ini kami bawa, ya Tuhan, saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu karena kami sadar akan kemampuan ingatan kami. Tetapi ini sebuah tanggung jawab kami untuk membuka telinga, membuka mata bagi siapa saja. Kami bisa membawanya di dalam doa, bahkan diteruskan dengan tindakan, sapaan bagi mereka yang perlu dikuatkan. Kami bawa gereja-gereja di mana Tuhan tempatkan. Biarlah semakin lama bisa kami fungsikan menjadi rumah doamu, agar setiap kami selalu peduli apa yang terjadi di kanan kiri kami, sehingga kami membawanya di dalam doa, bahkan menantang kami di mana kami bisa melakukan tindakan-tindakan nyata. Di masa Prapaskah ini kami sudah belajar untuk peduli. Kotak sosial aksi puasa Paskah yang sudah kami terima, biarlah itu menjadi bukti jiwa pendoa kami. Mulai kami sisihkan dari konsumsi makanan yang kami beli, kami ingin kumpulkan sebagai bentuk doa, bukan hanya doa secara ritual, tapi doa secara sosial, sehingga nanti pada peribadatan Fajar Paskah kami kumpulkan untuk dibagikan, diberikan kepada masyarakat luas yang membutuhkan. Itulah doa, bukan sekedar secara legal formal saja. Ketika kami sertai dengan hati, maka akan menjadikan tindakan-tindakan nyata itu sebagai bukti jiwa-jiwa pendoa. Bapa di surga, kami juga bawa bangsa dan negara ini. Proses pemilu sudah dilakukan, tetapi penghitungan suara mungkin masih ada yang harus diluruskan. Pengulangan pemilu di beberapa TPS, bahkan banyak pihak yang tidak setuju melakukan unjuk rasa dan protes. Itulah dinamika kehidupan bersama.
tapi kami bisa tetap mensyukuri ketika kami boleh mengeluarkan pendapat, ketika kami belajar tidak mudah untuk menyalahkan dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap protes-protes yang berlangsung. Biarlah kami belajar menerima perbedaan. Tetapi kami sadar bahwa sebenarnya kami harus tetap ada di dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Apapun yang kami lakukan adalah dalam rangka kebaikan. Kami bawa, kami doakan seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, baik Bawaslu, KPU, partai-partai yang ada, calon-calon dewan, dengan segala keputusan yang sudah ada mencari titik temu, kami bisa belajar untuk berdemokrasi. Kami percaya apa yang sudah kami lakukan bersama adalah sebuah proses pembelajaran. Biarlah kami membawa doa bagi bangsa dan negara kami yang tercinta. Bapa di surga, banyak hal yang ingin kami naikkan, tetapi keterbatasan angan dan juga perkataan kami, biarlah Engkau sendiri yang sempurnakan. Bukan kehendak kami yang terjadi, tapi rancangan Tuhan saja yang terlaksana. Ampuni dosa-dosa kami di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah membawa kami merasakan keselamatan dan kehidupan. Kami bawa doa-doa syafaat kami ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah senantiasa kita mengucap syukur pada Tuhan atas segala kasih karunia dan juga berkat-berkat yang Tuhan senantiasa berikan kepada kita di dalam kehidupan kita hari per hari. Ungkapan syukur kita akan kita nyatakan dalam ibadah ini dengan persembahan syukur saat ini, dan akan kita landasi dengan firman Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang demikian firman Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Marilah di dalam kita mengaturkan persembahan ini, sebelumnya akan kita dahului dengan Kidung Jemaat 444. Kita akan pujikan 2 kali, dan nanti kantong persembahan diedarkan diiringi musik. Gitu. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap
mengucap syukurlah. Bapak Ibu, kita akan menyampaikan persembahan di dalam doa. Kita akan bersama-sama berdoa. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah
mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala kasih karunia yang Tuhan senantiasa berikan pada kami. Demikian juga kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan telah limpahkan di sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa yang senantiasa memberkati kami. Kami mengumpulkan persembahan saat ini ya Bapa. Kiranya apa yang telah kami kumpulkan ini Tuhan berkati sehingga persembahan ini bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kami yang mengelola persembahan ini. Demikian juga untuk petugas atau hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan kebijakan sehingga apa yang dilakukan terhadap persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Kiranya apa yang kami terima pada hari ini dapat terpatri dalam hati kami, dan Tuhan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang tiada sempurna ini ya Tuhan, kami panjatkan ke hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan dibawa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Pasti lepaskan negara, kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Oh
pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Tetaplah setia, sebab hidup saudara dipulihkan Allah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Pergilah dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Dalam persekutuan kekal Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan mengukuhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar berdasar di dalam kasih. Amin. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu.